Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Semoga kau beruntung di dunia kultivasi nyata murid Yuan. Meskipun mungkin kau tidak akan membutuhkannya, kata Long Yujun kepadanya sambil tersenyum. Terima kasih Ketua Sekte. Yuan menerima seragam murid inti sebelum menyimpannya di dalam cincin ruang naga bersama seragam murid pengadilan dalamnya. Beberapa saat kemudian, Yuan meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya menuju gerbang sekte. Meskipun dia bisa saja terbang pergi, dia ingin meninggalkan tempat ini dengan cara yang terhormat. Saat Yuan meninggalkan kuil inti naga, Xiao Hua muncul dari kalungnya dan dia berkata, "Sekarang, kakak Yuan akhirnya selesai dengan tempat ini, Xiao Hua juga bisa berhenti bersembunyi." "Bagaimana pengalamanmu kakak Yuan?" tanya Xiao Hua kepadanya. Lagi pula, satu-satunya alasan dia bersembunyi di dalam kalung itu selama ini adalah untuk memberi Yuan sedikit kemandirian, sementara dia menjalani kehidupan sebagai murid di sebuah sekte. Itu sangat menyenangkan. Aku telah belajar banyak hal tentang kultivator dan dunia kultivasi secara umum. Meskipun mungkin aku bisa tetap menjadi murid di sana untuk waktu yang sedikit lebih lama. Namun, Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Begitu kakak Yuan mencapai puncak peringkat di sekte ini, tidak ada gunanya lagi bagimu untuk tetap di sana. Memang begitulah cara kerja sekte pada umumnya." Yuan menatapnya dan bertanya, "Xiao Hua, apakah kamu pernah berada di sebuah sekte sebelumnya?" Setelah hening sejenak, dia mengangguk. "Bagaimana di sana? Bagaimana perbandingannya dengan kuil inti naga?" Dibandingkan dengan kuil inti naga, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kuil inti naga adalah tempat taat hukum dan damai. Meskipun ada beberapa pembuat onar, itu tidak masuk akal atau kejam. Namun, sekte yang pernah dialami Xiao Hua sebelumnya adalah kebalikannya, dan hanya ada satu aturan, yang kuat selalu benar." Yuan langsung terdiam. Sekte macam apa yang sedang dibicarakannya? Dan mengapa dia harus pergi ke tempat seperti itu di usia yang begitu muda? Yuan ingin menanyakan latar belakangnya, tetapi dia tidak ingin mengganggu privasinya. Lagi pula, dia sudah mengatakan bahwa dia akan menunggu dengan sabar sampai wanita itu dengan sukarela menceritakannya sendiri. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Tuan Muda?" Suara Feng Yuxiang tiba-tiba terdengar saat dia muncul di hadapannya. "Sekarang, kita akan mencari teknik kultivasi untuk Meishu." "Di mana kita akan mencari teknik kultivasi?" "Tidak mudah menemukan teknik kultivasi yang bagus, dan teknik yang mudah ditemukan umumnya adalah teknik kultivasi tingkat rendah yang tidak jauh lebih baik dari teknik pengumpulan Qi dasar," kata Feng Yuxiang. "Mungkin kita bisa berkeliling ke rumah-rumah lelang untuk melihat apakah kita bisa menemukan satu di sana. Sebenarnya, aku tahu kemana kita bisa pergi." "Di mana?" "Paviliun berbagai macam teknik. Di sanalah aku mendapatkan serangan penyegalan iblis dan teknik untuk Yuru. Aku rasa kita akan bisa menemukan teknik kultivasi yang bagus untuk Meishu jika kita pergi ke sana." "Paviliun berbagai macam teknik. Aku selalu mendengar hal-hal baik tentangnya bahkan di surga atas," Feng Yuxiang tiba-tiba berkata. Tunggu sebentar. Mereka juga ada di surga atas," kata Yuan dengan suara terkejut. Feng Yuxiang mengangguk. Myriad of Techniques adalah toko khusus yang ada di banyak kota di 9 surga, dan rumornya semua toko itu dimiliki oleh satu orang. Namun, tidak ada yang tahu betul identitas orang itu karena mereka belum pernah melihatnya. "Jadi begitu." Beberapa saat kemudian, Yuan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke kota musim semi, tempat toko itu berada." "Kota musim semi? Mengapa kita harus pergi ke kota musim semi?" Feng Yuxiang mengangkat alisnya. Karena disitulah terdapat Myriad of Techniques. Tapi ada satu lagi yang lebih dekat, lokasinya di kota Longchen." "Oh, benarkah? Aku tidak tahu itu, dan kami juga tidak melihatnya ketika pergi ke sana kemarin," kata Yuan. "Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Longchen." Kemudian Yuan pun terbang ke langit bersama yang lain sementara Feng Yuxiang mengandung Meishu. "Xiao Hua, aku selalu ingin terbang di sisimu tanpa perlu menunggangi pedang terbang sejak kita terbang bersama. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan ini secepat ini," kata Yuan kepadanya saat mereka terbang menuju kota Longchen. Xiao Hua juga tidak menyangka kakak Yuan akan tumbuh secepat ini. Dia mengangguk. Yuan tiba-tiba mengambil kembali pedang terbangnya dan mulai terbang menggunakan pedang itu. "Aku rasa aku masih lebih suka terbang di atas pedang. Rasanya berbeda dengan terbang biasa," kata Yuan.
Setelah tiba di kota Longchen beberapa menit kemudian, mereka masuk ke kota dan mulai mencari toko itu. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan sang kumpulan berbagai macam teknik yang agak tersembunyi di jalan sempit di tengah kota. Berbagai macam teknik. Xiao Hua menatap etalase toko dengan sedikit kerutan di wajahnya karena dia masih ingat kunjungan mereka terakhir ke tempat ini dan gadis perkasa yang menyambut mereka di pintu. Beberapa saat kemudian, Yuan membuka pintu dan masuk ke dalam toko. Selamat datang di berbagai macam teknik. Seorang gadis cantik dengan wajah yang familiar menyambut mereka, tetapi berhenti di tengah kalimatnya. Kamu Raja Roh kecil di pertemuan sebelumnya. Gadis cantik itu menatap Xiao Hua dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Kamu Zhu Yuying kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Yuan terkejut melihat gadis yang sama yang menyambut mereka di kota musim semi juga ada di toko ini. Apakah dia pindah lokasi? Sungguh kebetulan. Suaranya. Kamu yang menghancurkan kristal ilahi keberuntungan lain kali. Zhu Yuying tidak langsung mengenali Yuan karena masker yang menutupi wajahnya dan tingkat kultivasi dan auranya sangat berbeda. Tetapi dia mengenali suaranya. Zhu Yuying terkejut melihat Yuan lagi, tetapi yang terpenting, dia terkejut siapa tahu Yuan bagaimanapun berhasil mencapai tingkat Grandmaster Roh dalam waktu sesingkat itu, padahal dia masih di ranah termaisuri terbawah. Baru beberapa minggu sejak kunjungan mereka terakhir, dan saat itu dia masih di ranah berjuang roh. Tak tersangka, dia mencapai ranah Grandmaster Roh dalam waktu sesingkat itu. Bahkan teman-temannya tidak akan percaya jika dia bercerita tentang Yuan. Kak, kamu bagaimana kultivasimu bisa meningkat secepat ini? Zhu Yuying tak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu terjadi saja, Yuan mengangkat bahunya. Begitu saja terjadi, katamu? Zhu Yuying mengangkat alisnya. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 alam besar dalam waktu sesingkat itu. Kecuali mereka telah mengalami dan selamat dari banyak situasi hidup dan mati. Zhu Yuying tidak bisa membayangkan berapa banyak cobaan yang harus dilalui Yuan untuk mendapatkan peningkatan kemampuan seperti itu. Dia pasti harus merangkak melewati tanah yang terbakar dan selamat dari berbagai situasi nyaris mati. Zhu Yuying mendesah dalam hati dengan penuh kekaguman, sama sekali tidak menyadari kebenaran yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu memutuskan untuk pindah lokasi? Apa yang terjadi di toko di kota musim semi? Tanya Yuan padanya. Zhu Yuying terkekeh dan berkata, aku tidak berpindah lokasi, bodoh. Setiap pavilion 1000 teknik di 9 langit terhubung satu sama lain melalui satu formasi yang kuat. Jadi, ke toko manapun kau pergi, kau akan selalu berakhir di tempat yang sama. Namun, ada lebih dari itu. Agak rumit, tetapi saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menjelaskannya kepadamu. Dia berdehem dan berkata, tergantung dari surga mana Anda berasal dari 9 surga. Anda akan diteleportasi ke bagian tertentu dari pavilion 1000 teknik. Saat ini hanya ada 3 lantai di toko ini, tetapi sebenarnya ada lebih banyak lantai, tepatnya 9 lantai. Jika Anda berasal dari surga bawah, Anda hanya dapat mengakses 3 lantai pertama. Untuk mengakses lantai yang lebih tinggi, Anda harus memasuki toko dari langit atas. Jadi, jika Anda masuk dari surga roh, Anda akan dapat mengakses lantai 4 toko. Jadi, secara teknis, kamu tidak berada di surga bawah saat ini, tetapi di dimensi lain. Itulah sebabnya aku bisa berbicara dengan orang-orang di surga bawah, karena sebenarnya aku tidak berada di surga bawah saat ini. Begitu. Meskipun agak rumit, kurasa aku mengerti sistemnya. Gumam Yuan dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Lagi pula, jika takdirmu sudah diperiksa, kamu tidak perlu melakukannya lagi. Zhu Yuying menampakkan kristal ilahi keberuntungan surgawi kepada mereka dan melanjutkan. Dan aku tidak ingin kalian memecahkannya lagi, karena bola kristal ini tidak murah. Senyum bersalah muncul di wajah Yuan ketika dia mengingat kejadian itu. Zhu Yuying kemudian menjelaskan berbagai hal kepada Mei Shu dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Mei Shu dan Feng Yuxiang meletakkan tangan mereka di atas kristal ilahi keberuntungan surgawi. Dan yang mengejutkan Zhu Yuying, mereka berdua memiliki takdir surgawi. Kau juga. Zhu Yuying tiba-tiba berkata sambil melirik pergelangan Yuan setelah giliran Mei Shu dan Feng Yuxiang jelas-jelas berbicara kepada Lan Yingying. Lan Yingying berubah menjadi wujud manusianya dan bertanya, apakah harus aku melakukannya meskipun aku tidak akan membeli apapun? Zhu Yuying mengangguk dan berkata, setiap orang yang ingin masuk harus melakukannya. Baiklah.
Lan Yinging mengangguk dan meletakkan tangannya di atas bola kristal. Takdir surgawi lagi? Aku belum pernah melihat begitu banyak orang dengan takdir surgawi bersamaan sebelumnya. Gumamnya dengan suara bingung. Seolah-olah setiap orang dalam kelompok itu memiliki takdir surgawi. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Zhu Yuying menatap Yuan sebentar. Beberapa saat kemudian, Zhu Yuying bertanya kepada mereka, "Jadi, apa tujuan kalian hari ini? Siapa yang ingin membeli teknik baru? Dan teknik seperti apa? Mungkin saya bisa membantu kalian." "Kami sedang mencari teknik kultivasi untuk dia." Yuan menunjuk ke arah dia. "Begitu. Apakah kamu memiliki fisik atau garis keturunan khusus? Hal itu dapat sangat mempengaruhi kecepatan kultivasimu tergantung dari teknik kultivasi yang kau pilih." Tanya Zhu Yuying padanya. Meishu mengangguk dan berkata, "Aku memiliki fisik pemutus roh." Fisik pemutus roh? Sungguh langka. Tak pernah dia memiliki takdir surgawi. Gumam Zhu Yuying dengan suara terkejut. "Dan kamu terlalu acuh tak acuh dengan hal itu. Ada banyak orang yang menginginkan bakatmu. Jika aku jadimu, aku tidak akan dengan mudah memperlihatkan fisikmu kepada sembarang orang." "Aku mengerti. Terima kasih atas sarannya." Meishu mengangguk. "Ngomong-ngomong, aku tahu teknik yang sempurna untukmu, tetapi sayangnya teknik itu ada di lantai 4. Begini saja, beri aku beberapa menit." Zhu Yuying kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru, apakah Anda sibuk?" Beberapa saat kemudian, suara bergema dalam kepalanya. "Saat ini aku sedang berbicara dengan ketua sekte Hal 9 Dewa dan beberapa orang lainnya. Kecuali untuk keadaan darurat, simpan saja untuk nanti." "Baiklah, pemuda yang memecahkan kristal ilahi keberuntungan surgawi itu telah kembali. Aku ingat kau sempat menyuruhku menghubungimu jika dia kembali." "Apa? Pemuda itu kembali? Benarkah?" Tanya Senior Bai dengan nada terkejut. "Apa yang dia inginkan kali ini?" Tanyanya lagi. "Dia di sini untuk memilih teknik kultivasi untuk temannya yang memiliki fisik pemutus roh." "Fisik pemutus roh? Sungguh langka. Pasti ada teknik yang sempurna untuk itu di lantai 4. "Aku tahu, tetapi itulah masalahnya. Dia belum bisa mengakses lantai 4 karena masih berada di surga bawah. Dan aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke lantai 4 untuk mendapatkan teknik itu untuknya." Setelah hening sejenak, Senior Bai berkata, "Silahkan, bantulah temanku itu dan dapatkan teknik itu untuknya." "Temanku?" Zhu Yuying terkejut ketika Senior Bai menyebut Yuan sebagai temannya. "Terima kasih, Guru. Akan saya sampaikan kepadanya," katanya kemudian. Setelah mendapat izin, Zhu Yuying menoleh ke arah Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Guruku baru saja memberi saya izin untuk pergi ke lantai 4 untuk mengambil teknik kultivasi untukmu, karena kamu tidak bisa pergi ke sana." Yuan mengangguk. "Terima kasih banyak. Gurumu adalah Senior Bai kan? Sampaikan salamku juga untuknya." "Baiklah, kamu bisa menungguku di area tamu di sebelah sana." Zhu Yuying menunjuk ke arah sesuatu sebelum meninggalkannya. Namun dengan mengejutkan semua orang, Zhu Yuying kembali beberapa saat kemudian dan berkata, "Yuan, guruku mengatakan bahwa beliau ingin berbicara denganmu lagi jika kamu tidak keberatan." "Aku tidak keberatan," Yuan mengangguk. "Bagus. Apakah kamu masih ingat jalan ke lantai 3? Aku tidak bisa ikut denganmu, karena kali ini aku akan lewat jalan yang berbeda." "Aku ingat." "Baiklah. Tuanku sedang sibuk saat ini, tetapi beliau akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin sebelum menemuimu. Sementara itu, kamu bisa menunggunya di pintu." Setelah mengatakan itu, Zhu Yuying pergi untuk selamanya kali ini. "Aku akan segera kembali," kata Yuan kepada para wanita sebelum pergi ke lantai 3, sementara yang lain pergi ke area tamu untuk duduk-duduk. Begitu dia sampai di tangga menuju lantai 3, para penjaga di sana menoleh untuk melihatnya. "Hanya orang-orang yang berwenang yang boleh naik," kata salah seorang dari mereka kepadanya. Karena mereka bukan penjaga yang sama seperti sebelumnya, dan Zhu Yuying tidak memberitahu mereka tentang Yuan, mereka tidak tahu bahwa Yuan telah diizinkan oleh Senior Bai untuk naik ke lantai atas. "Senior Bai mengatakan dia ingin berbicara dengan saya," kata Yuan kepada mereka. "Apa? Tuan Bai?" Kedua penjaga itu saling bertukar pandang, sama-sama dipenuhi rasa terkejut. Mereka telah bekerja di sini selama ratusan tahun. Namun ini adalah pertama kalinya seseorang diberi izin untuk berbicara dengan Senior Bai. "Apakah Anda punya bukti?" tanya salah satu dari mereka beberapa saat kemudian. Kurasa tidak." Yuan menggelengkan kepalanya.
Meskipun aku ingin membiarkanmu naik, aku tidak mau mengambil resiko. Bagaimana jika kau berbohong padaku? Pekerjaan kita, tidak, nyawa kita dipertaruhkan di sini, kata penjaga itu. Yuan juga mengenakan masker, yang membuat para penjaga secara alami waspada terhadapnya. Sungguh merepotkan, gumam Yuan. Tanpa Zhu Yuying, dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan senior Bai. Sepertinya aku harus menunggu di sini sampai senior Bai menyadari bahwa aku tidak akan datang, dan membiarkan dia berbicara dengan kalian berdua, kata Yuan kepada para penjaga. Lalu dia mulai berdiri di sana. Kedua penjaga itu mulai berkeringat. Jika apa yang Yuan katakan kepada mereka itu benar dan mereka membuat senior Bai menunggu, itu akan sama buruknya dengan mendengarkan Yuan jika dia berbohong. Sial, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bermain aman dan membuatnya menunggu atau membiarkannya pergi? Salah satu penjaga berbisik kepada yang lain. Kenapa kau bertanya padaku? Kau kan yang lebih senior, jadi kau yang menentukan. Jangan pura-pura begitu, aku baru di sini 3 hari lebih lama darimu. Saat kedua penjaga itu mempertimbangkan apakah mereka harus membiarkan Yuan pergi atau menunggu, Zhu Yuying tiba di lantai 4. Namun ia dihalangi oleh petugas yang mengelola pintu masuk. Apa yang kau lakukan di lantai saya, murid Zhu? Seorang gadis muda cantik dengan fitur wajah tajam berdiri di hadapannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kenapa kau peduli, Fei Xinyi? Itu bukan urusanmu. Zhu Yuying mendengus dingin. Karena ini lantai saya, dan sebagai bos, saya berhak mengetahui urusanmu di sini, jawabnya. Benarkah begitu? Zhu Yuying tetap tenang. Itu benar. Aku di sini di bawah arahan guru. Saya rasa itu saja yang Anda perlu ketahui. Apa? Guru? Fei Xinyi langsung mengerutkan kening. Aku bersumpah, jika kau menggunakan sang guru sebagai alasan, jika kau meragukan aku, silahkan tanya langsung pada guru. Setelah itu aku akan menjalankan tugasku, kata Zhu Yuying sebelum berjalan mengelilingi Fei Xinyi. Seolah-olah aku bisa melakukan itu. Kau tahu dia tidak suka diganggu oleh hal-hal sepele, kata Fei Xinyi sambil mengikuti Zhu Yuying untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Setelah berjalan beberapa menit, Zhu Yuying berhenti di depan rak yang berisi jurus-jurus. Mari kita lihat. Ah, ini dia. Zhu Yuying meraih teknik itu ketika dia menemukannya. Apa yang kau lakukan dengan teknik itu? Mengapa guru membutuhkan teknik itu? Ada yang tidak jelas di sini, kata Fei Xinyi sambil mengerutkan kening. Zhu Yuying mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan ini untuk guru. Aku hanya melakukan sesuatu untuk guru. Aku tidak percaya padamu. Aku akan melihat apa yang kau rencanakan, dan jika kau berniat buruk, aku akan mengadu kepada Tuan. Lakukan saja apa yang kau mau. Zhu Yuying kembali mengangkat bahunya, dan dia mulai berjalan kembali ke lantai pertama, namun dengan tambahan 1 orang. Sementara itu, kembali ke lantai pertama, saat Meishu dan yang lainnya menunggu Yuan, Meishu akan menatap Lan Yingying dengan diam, atau lebih tepatnya perut Lan Yingying, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Lan Yingying menyadari ini dan bertanya padanya, apakah ada sesuatu di tubuhku? Tidak, aku hanya ingin bertanya sesuatu. Meishu tanpa sadar menjawab, lalu melanjutkan, kamu hamil anak Yuan kan? Bagaimana rasanya hamil? Permisi, hamil? Siapa yang hamil? Dan bayi siapa? Feng Yushang tiba-tiba berpaling dan menatap mereka dengan mata terbelatah. Bahkan Xiao Ha pun menatap mereka dengan mata terbelatah, seolah-olah tidak percaya. Lan Yingying menatap Feng Yushang dan menjelaskan, aku meminta tuanku untuk menghamili aku dan beliau setuju. Lalu ia kembali ke Meishu dan melanjutkan seolah-olah itu hal yang biasa. Meskipun aku telah menerima darahnya, aku sebenarnya belum hamil, jadi aku tidak merasa berbeda dari biasanya. Rahang Feng Yushang menganga setelah mendengar kata-kata Lan Yingying. Lalu ia teringat pertanyaan Meishu yang tiba-tiba dan membingungkan, tentang bagaimana binatang suci memiliki anak ketika Yuan masih di alam mistik. Semuanya masuk akal sekarang, serunya dalam hati, merasakan sakit kepala hebat akan datang. Kamu meminta darah tuan muda, benarkah? Terlepas dari semua bukti yang ada, Feng Yushang masih meragukan situasi tersebut dan ingin memastikan sepenuhnya bahwa itu bukan kesalahpahaman. Lan Yingying mengangguk dengan tenang dan berkata, ya, aku akan melahirkan dalam 1000 tahun lagi. Ya ampun, seekor binatang suci dihamili oleh manusia, gumam Feng Yushang dengan suara samar. Apakah itu salah? Lan Yingying tak kuasa bertanya, karena ia tidak mengetahui bagaimana segala sesuatunya berjalan di luar alam mistik, dan Feng Yushang adalah binatang suci pertama yang ia temui selain keluarganya sendiri. Aku tidak akan mengatakan itu salah, karena bukan hal yang tabu atau semacamnya, tetapi jelas tidak disukai oleh sebagian besar binatang suci,
karena mereka menganggap manusia sebagai makhluk yang lebih rendah. Sejujurnya aku juga dulu memandang rendah manusia, tetapi aku belajar dari pengalaman setelah menemukan manusia yang mengutuk garis keturunanku hanya dengan menjentikan jarinya. Feng Yuxiang mengelas nafas. Dikutuk, Lan Yingying memiringkan kepalanya, karena ini pertama kalinya ia mendengar tentang situasinya. Ceritanya panjang, tapi aku melakukan beberapa kesalahan saat aku masih muda, dan akibatnya garis keturunanku dikutuk, memaksaku untuk bersembunyi di Heaven Lower karena aku tidak bisa meningkatkan kultivasiku di atas Grandmaster Roh. Feng Yuxiang memberikan penjelasan singkat. Sebagian besar binatang suci membenci manusia, jadi sebaiknya kau merahasiakannya. Apa yang membuatmu memutuskan untuk melakukan itu dengan kakak Yuan? Xiaoha tiba-tiba bertanya. Lan Yingying kemudian menjelaskan situasinya kepada mereka. Segala sesuatu tentang iblis dan bagaimana dia harus melanjutkan warisan tersebut. Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang bergumam. Karena Tuan Muda setuju untuk menghamilimu, ada kemungkinan besar dia juga akan setuju untuk menghamiliku jika aku memintanya. Feng Yuxiang tiba-tiba merasakan tatapan dingin tertuju padanya saat mengucapkan kata-kata itu. Membuatnya menoleh dan menatap Xiaoha yang sedang menatapnya dengan tatapan menakutkan. Aku hanya bercanda, itu hanyalah lucon. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Feng Yuxiang cepat-cepat berkata sambil tersenyum kaku. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk memiliki anak, dan aku masih terlalu muda untuk memikirkan hal-hal itu. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Feng Yuxiang kemudian bertanya kepada Lan Yingying. 26 tahun. Jawabnya. Feng Yuxiang melompat dari tempat duduknya setelah mendengar ini. Dan dia berseru. Apa? Baru 26 tahun? Kau praktis masih bayi sebagai binatang suci. Dan kau sudah akan punya bayi. Ya Tuhan, kau terlalu cepat. Benarkah? Lan Yingying juga terkejut dengan reaksi Feng Yuxiang. Ambil contoh saya. Saya sudah berusia 100.000 tahun, dan saya bahkan tidak berani berpikir untuk memiliki anak. Kata Feng Yuxiang. Apa? Kau setidaknya berusia 100.000 tahun. Mei Xu terkejut mendengar ini. Feng Yuxiang mengaku. Tepatnya 123.200 tahun. Dan aku akan dianggap sebagai pemuda di mata para binatang suci yang lebih tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Kalau kau mengatakannya seperti itu, 26 tahun sebenarnya bukan apa-apa. Gumam Mei Xu. Pada saat itulah, Zhu Yuying kembali dengan teknik itu di tangannya, bersama dengan manajer dari lantai 4. Maaf, butuh waktu agak lama. Zhu Yuying kemudian menyerahkan teknik itu kepada Mei Xu dengan santai. Ini dia. Terima kasih. Mei Xu menerima teknik tersebut. Tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kata Fei Xinyi sambil mengerutkan kening. Lalu dia melanjutkan. Kau datang jauh-jauh ke lantai 4 hanya untuk mengambil teknik untuk seseorang di surga bawah. Kau gila. Tidak mungkin sang guru mengizinkan ini. Oh ya? Mau bertaruh? Kalau kau menang, aku akan melakukan apapun yang kau suruh selama sisa minggu ini. Tapi kalau kau kalah, kau harus mendengarkan aku selama sisa minggu ini. Zhu Yuying menatapnya dengan ekspresi serius. Cih, inilah sebabnya aku membencimu. Fei Xinyi berbalik dan cepat-cepat pergi dengan menghentakkan kakinya. Dia tidak akan mengambil resiko itu. Dan dia lebih memilih mati daripada menjadi anjing Zhu Yuying selama seminggu penuh. Semoga guru tahu hal ini dan menghukummu. Setelah Fei Xinyi pergi, Mei Xu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir. Kami memang selalu seperti ini. Ngomong-ngomong, lihat tekniknya. Ini teknik tingkat dewa yang khusus untuk fisikmu. Aku harap kau menyukainya. Mei Xu menatap gulungan di tangannya dan berkata, tingkat dewa? Ini barang yang sangat mahal kan? Aku tidak punya cukup uang untuk membelinya.
Hahaha, jangan khawatir soal uangnya. Ini gratis. Itu juga keinginan guru saya. Feng Yuxiang dan yang lainnya terkejut mendengar hal ini. Siapakah penguasa segala macam teknik itu? Dia pasti sangat dermawan atau kaya raya sampai-sampai memberikan teknik tingkat dewa secara cuma-cuma, meskipun dia berada di surga atas. Begitu. Terima kasih. Sekali lagi, kata Mei Xiu. Sementara itu, di lantai 3, para penjaga akhirnya mengambil keputusan. Hei, kau. Kau boleh naik. Namun perlu kau ketahui, jika kau berbohong, kematian adalah hal terkecil yang akan kau hadapi. Kata para penjaga. Kepada Yuan. Yuan mengangguk kemudian menuju ke lantai atas. Begitu sampai di pintu, dia membukanya dan berjalan ke dalam portal itu tanpa ragu-ragu. Setelah sensasi jatuh itu, Yuan kembali muncul di tengah langit. Tentu saja, karena dia bisa terbang, dia sama sekali tidak khawatir akan jatuh dan meninggal. Yuan kemudian terbang berkeliling hingga dia bisa melihat platform terbang sebelumnya. Setelah mendarat, dia mulai menunggu senior Bai muncul. Tempat yang indah sekali. Aku penasaran apakah ada sesuatu di balik pegunungan ini. Gumam Yuan sambil menikmati pemandangan, sesuatu yang tidak sempat ia lakukan saat kunjungannya sebelumnya ke sini. Beberapa menit kemudian, Yuan dapat melihat sosok senior Bai mendekati lokasinya dari kejauhan. Namun dia tidak sendirian, dan terbang di sampingnya ada individu lain. Seorang wanita cantik yang hanya bisa digambarkan sebagai seorang dewi. Ketika Yuan melihat dewi ini, matanya membelagak terkejut. Karena dia adalah dewi yang sama yang dia temui selama evaluasi karakternya. Beberapa menit sebelum senior Bai pergi menemui Yuan, dan tepat setelah berbicara dengan Zhu Yuying, senior Bai duduk mengelilingi meja bundar besar bersama 8 orang lain. Ada apa, Elder Bai? Salah seorang dari mereka bertanya setelah menyadari bahwa ia tiba-tiba melamun. Sedikit informasi. Katanya sebelum menoleh ke arah Dewi yang duduk di seberang meja, dan melanjutkan berbicara. Saya diberitahu bahwa dia telah kembali ke Mairat of Techniques. Dia? Semua orang di ruangan itu mengangkat alisnya dengan bingung. Bahkan sang Dewi tampak bingung. Jadi, senior Bai menjelaskan. Apakah kau ingat percakapan kita belum lama ini? Bahwa aku bertemu dia di tokoku? Sang Dewi segera berdiri dari tempat duduknya ketika menyadari apa yang dibicarakan senior Bai. Dan ini mengejutkan yang lain. Karena biasanya, mereka tidak melihatnya bertindak seperti itu. Ketika senior Bai melihat reaksinya, dia berkata sambil tersenyum. Apakah kita perlu berhenti sejenak dari rapat ini? Kita sudah membahasnya cukup lama. Semua orang di sana menoleh ke arah sang Dewi. Mari kita beristirahat sejenak, katanya. Lalu dia melanjutkan. Elder Bai, aku ingin menghirup udara segar. Saya tahu tempat yang tepat, kata senior Bai sambil tersenyum. Lalu dia mengambil sejenis alat sebelum melemparkannya ke lantai, menciptakan portal yang berbentuk seperti pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang Dewi mulai berjalan menuju portal itu. Dan memasukinya beberapa saat kemudian. Apa yang sedang terjadi, Elder Bai? 7 orang lainnya di sana bertanya kepadanya. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani mengatakannya. Jika kau ternyata ingin tahu, tanya saja padanya. Orang-orang di sana saling bertukar pandangan. Bertanya pada Dewi. Sekalipun mereka penasaran, tak seorang pun dari mereka ingin mencampuri urusannya tanpa alasan. Karena itu bisa membuatnya marah, dan tak seorang pun di sana ingin melihat itu terjadi. Aku akan kembali. Kemudian, senior Bai berkata kepada mereka sebelum memasuki portal juga. Portal itu tertutup setelah senior Bai memasukinya. Di sisi lain portal yang membawa mereka ke dimensi lain, sang Dewi telah menunggu senior Bai. Kenapa lama sekali? Ayo pergi.
Katanya kepadanya dengan nada yang tampak tidak sabar. Senior Bai tersenyum dan berkata, "Beginikah penampilanmu saat sedang bersemangat? Kurasa aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya." Senior Bai langsung menutup mulutnya rapat-rapat ketika melihat tatapan berbahaya yang diberikan Dewi itu kepadanya. "Ayo pergi," katanya sambil tersenyum getir sebelum terbang ke platform melayang yang berjarak beberapa menit dari lokasi mereka. Begitu mereka mendekat, mereka dapat melihat sosok bertopeng berdiri di peron dan tampak mengagumi pemandangan. Dan dia memancarkan aura yang dalam yang mirip dengan naga. "Guru besar roh? Kenapa aku tidak terkejut?" Senior Bai tersenyum ketika melihat aura kuat di sekitar Yuan. Namun, Dewi di belakangnya tetap acuh tak acuh dan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sementara itu, Yuan sangat terkejut ketika melihat sang Dewi, karena dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini setelah pertemuan terakhir kita. "Yuan," kata Senior Bai kepadanya setelah mereka tiba di hadapannya. Halo, Senior Bai?" Dan Yuan tidak tahu harus memanggil Dewi itu bagaimana, dan menunggu dia berbicara. "Su Jiaqi, itulah nama saya," katanya. Yuan mengangguk dan melanjutkan. "Senang bertemu Anda lagi, Nona Su. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi sampai saya mencapai surga atas." "Nona Su?" Senior Bai mengangkat alisnya setelah mendengar hal ini, karena dia belum pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan begitu santai. Namun, Su Jiaqi tampaknya tidak mengabrati, dan berkata, "Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Jadi kau baru mencapai tingkat Grandmaster Roh ya?" Su Jiaqi tidak terkejut dengan kecepatan kemajuannya yang luar biasa. Bahkan dia terdengar sedikit kecewa. "Apakah kau masih di surga bawah?" Tiba-tiba dia bertanya padanya. "Iya." "Apa yang telah kau lakukan selama ini? Jika orang lain dengan fisik seperti itu, mereka pasti sudah menjadi Raja Roh sekarang. Berhentilah bermain-main dan segeralah naik ke surga atas. Kau menyia-nyiakan bakatmu." Lanjutnya. Tapi tidak ada alasan bagiku untuk berburu-buru. Aku ingin menikmati dunia kultivasi, dan masih ada hal yang harus kulakukan di surga bawah," kata Yuan. Alis Su Jiaqi berkedut setelah mendengar jawaban Yuan. Sudah sangat lama sejak seseorang berani membantahnya. Biasanya, orang hanya akan mengikuti kata-katanya dan tidak akan mengatakan apapun. Namun, dia sama sekali tidak marah seperti biasanya. "Nona Su, Anda tampaknya tahu banyak tentang fisik saya. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu?" Yuan tiba-tiba bertanya padanya. Setelah hening sejenak, dia berbicara. "Apa yang ingin kau ketahui tentang itu?" "Apa saja, tapi aku tertarik pada asal-usulnya dan apalagi yang bisa kulakukan dengan fisik ini. Aku tahu aku bisa mengkonsumsi inti monster dan inti iblis, tapi hanya itu saja. Dan apakah fisikku memiliki batasan?" Su Jiaqi menyipitkan matanya ke arah Yuan, dan setelah beberapa saat hening, dia berbicara. "Aku tidak keberatan memberitahumu, tapi hanya jika kau berjanji untuk bergabung dengan faksiku bila kau mencapai surga atas." "Faksi kalian? Apa itu? Apakah mirip dengan sekte?" tanya Yuan. "Izinkan saya menjelaskan," kata Senior Bai. "Faksi adalah mirip dengan klan, tapi kalian mengikuti aturan seolah-olah itu adalah sekte. Jadi seperti campuran keduanya. Selain itu, tidak ada kewajiban nyata, jadi kalian bisa pergi kapan saja. Perpaduan klan dan sekte. Apa tujuan dari sebuah faksi?" tanya Yuan lagi.